Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fadila, NPM 101001187 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berbentuk kajian pustaka dengan judul Pengaruh kurkumin terhadap peningkatan memori pada Alzheimer. Untuk pendahuluannya, menurut Alzheimer's Association tahun 2020 didapatkan bahwa penyakit Alzheimer ini menyumbang 60-80% dari keseluruhan kasus demensia. Kemudian data di Indonesia yang dari Bappenas didapatkan bahwa kontribusi penyakit Alzheimer terhadap angka kematian itu meningkat sebanyak 49,7% dari periode tahun 2007 sampai 2017. Kemudian penyakit Alzheimer itu sendiri apa? Penyakit Alzheimer itu merupakan penyakit neurodegeneratif yang disertai dengan penurunan fungsi kognitif dan fungsional terkait dengan usia. Terdapat 6 hipotesis yang berkaitan dengan patogenesis Alzheimer. Yang pertama itu ada hipotesis amyloid yang menyatakan bahwa amyloid beta merupakan suatu peptida yang beragregasi dan terdeposit di luar neuron jaringan otak, sehingga nantinya akan membentuk amyloid plaques, yang nantinya akan menghambat transmisi signal antar neuron. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis protein tau, yang menyatakan bahwa Alzheimer ini ditandai dengan adanya neurofibrillary tangles, yang merupakan hasil dari hiperfosforilasi protein tau terkait mikrotubus, yang juga sama nantinya akan mengganggu transmisi signal antar neuron. Kemudian yang ketiga ada hipotesis cholinergic yang menyatakan bahwa asetilkolin ini merupakan neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk konduksi impuls listrik dari satu neuron ke neuron lainnya. Dan pada pasien yang mengalami Alzheimer, neurotransmitter asetilkolin ini mengalami penurunan karena hidrolisisnya yang cepat oleh asetilkolinesterase. Kemudian untuk hipotesis yang keempat itu ada hipotesis kaskade mitokondrial yang menyatakan bahwa hipotesis ini berkaitan dengan mutasi mitokondrial DNA atau mtDNA, dan keberadaan amyloid beta di mitokondria ini akan memicu disfungsi mitokondrial dan juga apoptosis neuronal. Kemudian yang kelima ada hipotesis metabolik yang menyatakan bahwa Alzheimer ini dapat disebabkan oleh perubahan proses metabolik seperti obesitas, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, dan lainnya. Kemudian terakhir itu ada hipotesis vaskular yang menyatakan bahwa proses neurodegenerasi diawali oleh hipoperfusi cerebral kronis dikarenakan oleh penuaan, stres oksidatif, dan gangguan vaskular seperti hipertensi, lateral sklerosis, dan juga hiperkolesterolemia. Kemudian metodologi yang dilakukan itu menggunakan metode literatur review. Jenis data yang digunakan itu adalah data sekunder, dan metode pengukuran data itu adalah studi pustaka. Kemudian untuk hasil penelitian dan juga pembahasan, didapatkan bahwa kurkumin sendiri atau nama lain itu adalah diferoyalmevan dengan rumus kimia C21H20O6 itu merupakan polifenol turunan kunyit atau curcuma rhizomes yang banyak diaplikasikan dalam pengobatan tradisional selama lebih dari 2000 tahun. Kunyit ini mengandung 2-9% kurkuminoid, dan kurkumin yang terdapat di dalam kunyit ini merupakan molekul yang sangat-sangat polytropik dengan berbagai target dan juga mekanisme aksi. Berikut adalah mekanisme aksi kurkumin pada Alzheimer. Yang pertama itu adalah modulasi mikroglia yang nanti itu akan meningkatkan fagositosis dari amyloid beta plaques dan juga akan mengaktifasi fenotip neuroprotektif dari mikroglianya. Kemudian yang kedua, kurkumin ini dapat menginhibit tau sehingga nantinya itu akan mencegah hiperfosforilasi dari protein tau. Kemudian yang ketiga, kurkumin memiliki anti-amyloidogenic effects yang artinya kurkumin ini dapat menginhibit pembentukan amyloid beta plaques dan juga akan menderegulasi ekspresi dari BCA1 yang juga terlibat dalam pembentukan amyloid beta plaques, dan kurkumin ini juga dapat menginhibit agregasi dari amyloid beta. Kemudian kurkumin juga memiliki efek neuroprotektif yang mempromosikan neuroelastisitas dan juga menginhibit aktivitas dari asetilkolinesterase sehingga nanti tidak akan terjadi hidrolisis asetilkolin secara cepat. Kemudian yang keempat itu ada metal chelators. Jadi kurkumin ini dapat mengkelasi beberapa metal seperti zinc, besi, dan juga kurkumin ini dapat menginhibit metal-induced neuroinflammation. Kemudian kurkumin juga berperan dalam proses neurogenesis dan synaptogenesis, dan berperannya itu lewat cara si kurkumin ini mempromosikan neuronal growth factor seperti NGF, BDNF, dan juga GDNF. Kemudian kurkumin ini juga memiliki potensi antioksidan seperti menginhibit peptide peroxidation, mengaktifasi beberapa antioksidan, kemudian memproteksi neuron against DNA damage terhadap kerusakan DNA. Kemudian kurkumin ini juga dapat menghambat atau menginhibit neuroinflammation dengan cara downregulasi lewat NF-kappa beta pathway, kemudian reduce levels of TNF-alpha, interleukin 1 beta, dan juga interleukin 6, dan juga aktivasi PPAR gamma. Dari mekanisme aksi kurkumin pada Alzheimer tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa kurkumin ini efektif untuk meningkatkan fungsi memori pada Alzheimer, dan mekanisme kurkumin dalam meningkatkan fungsi memori yaitu lewat inhibit amyloid beta plaques, inhibit protein tau, modulasi mikroglia, inhibit neuroinflamasi, promosi neurogenesis dan synaptogenesis, inhibit asetilkolinesterase, relasi logam, dan juga kurkumin ini berperan sebagai antioksidan. Sekian dapat saya sampaikan dari artikel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.